Minimum dipanggil dulu, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya. KUHP yang terbaru, Bang. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Setiap pemeriksaan pada pidana khusus, ya, yang berkait dengan tangkap tangan, ya, tangkap tangan tentang barang buktinya dan lain-lainnya, itu dia perlu pemeriksaan terlebih dahulu si pelakunya, Bang. Polisi juga berhak untuk menetapkan tersangka asal ada 2 alat bukti. Nanti masalah benar atau salahnya di persidangan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Mulai dari peristiwa hukum, politik, hingga fenomena sosial yang menarik perhatian publik. Pada video kali ini, kita akan membahas Hotman Paris yang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah perannya sebagai kuasa hukum dalam sebuah perkara yang menyita perhatian masyarakat, muncul pula polemik mengenai pernyataan-pernyataannya terkait proses hukum. Di sisi lain, beredar kabar bahwa Polda Metro Jaya akan meminta keterangan Hotman Paris terkait laporan dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan, sehingga perbincangan mengenai dirinya semakin meluas. Yang menarik, perdebatan kali ini bukan hanya soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Banyak pihak justru memperdebatkan bagaimana seharusnya proses hukum dipahami, apa batas peran seorang advokat, dan bagaimana tokoh publik sebaiknya menyampaikan pendapat di ruang publik. Semua itu menjadi bahan diskusi yang cukup hangat dan memunculkan beragam sudut pandang. Lalu bagaimana perkembangan terbarunya? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkah isu yang beredar sesuai dengan fakta yang disampaikan dalam berbagai pernyataan yang beredar? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Sampai 21, lalu tahap 2-nya ditahan, lalu disidangkan di pengadilan. Gitu loh, Bang. Jadi abang jangan sampai berstatement bahwa ini belum diperiksa. Kalau kasus nyolong ayam nggak ada masalah, Bang, diperiksa dulu si pelapor terlapornya. Tapi ini kasus-kasus khusus, Bang, pidana khusus, lex spesialis. Abang harus belajar lagi, aduh, jangan banyakkan liburan, Bang. Saya malu melihatnya abang nih. Kasihan di penegakan hukum, kasihan anak adik-adik mahasiswa yang sedang belajar nih. Gara-gara statement abang nih ngaco semua nih. Menurut saya ngaco ya, menurut saya. Nggak yang hijau, nggak yang coklat. Sama aja, keparat semua. Iblis berwujud manusia. Jadi memang negara kita ini itu udah dipenuhi dengan para pejabat yang sifatnya itu seperti maling, rakus dan serakah. Jadi maling saling melindungi maling dan maling teriak maling. Dan kita ini itu korban maling. Jadi memang bobroknya bangsa ini itu dari dalam bukan dari luar. Karena sifat rakus dan serakahnya. Jadi memang ini mereka perlu dibersihkan. Kalau memang Pak Prabowo tidak bisa membersihkan para koruptor ini ya, dan segera mendesak tentang undang-undang perampasan aset, jangan salahkan rakyat. Jika suatu saat kami bergerak, ya Pak ya. Boleh ngomong jarak. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Pertama, Bang Hotman sampaikan, ini penggeledahannya nggak benar. Gimana orang digeledah padahal belum ada tersangkanya? Ya boleh. Advokat yang masih pendidikan juga tahu. Syarat penggeledahan itu boleh dilakukan apabila perkaranya sudah naik ke tahap sidik. Maka upaya paksa boleh dilakukan. Karena salah satu tujuan dari penggeledahan ini adalah untuk mengumpulkan barang bukti atau alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Lu punya otak gak? Penetapan tersangkanya boleh dilakukan setelahnya. Ini bingung gitu loh. Kemudian yang kedua, penggeledahan dan penetapan tersangkanya tidak izin presiden. Dalam hukum tidak perlu ada izin presiden. Kalau begini justru saya bertanya, ini Bang Hotman ini ahli hukum atau ahli politik? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Ya kalau urusan politik dan kekuasaan ya terserah lah. Tapi kan abang nih tampil sebagai penasihat hukum. Urusan politik biarlah dibicarakan di luar forum begitu loh. Lu punya otak gak? Saya nggak ngerti lah. Ya, apa yang dipertontonkan dalam hal ini. Pembelaan-pembelaannya sama kayak netizen gitu loh. Ini orang yang disayangi oleh presiden. Ini orang yang justru dalam hukum itu ada pemberatan. Apabila tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, menggunakan kekuasaannya maka bisa diperberat sepertiga. Justru begitu. Dia diberikan kewenangan, diberikan fasilitas kok disalahgunakan. Justru diperberat.
Bukan malah dia tidak boleh diproses. Hotman Paris resmi menjadi kuasa hukum seorang tersangka korupsi. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya. Dan seperti biasa, kolom komentar di sosial media itu langsung ramai dengan pertanyaan, kok pengacara mau sih ngebelain orang yang jelas-jelas salah? Nah di sini yang saya ingin luruskan atau bahas bukan soal kasusnya, tetapi pemahaman kita terhadap profesi advokat. Advokat itu tidak bertugas untuk membela kejahatan. Advokat juga tidak bertugas untuk mengubah seseorang yang salah menjadi benar. Advokat bertugas untuk membela hak-hak hukum setiap orang supaya proses hukum yang berjalan itu bisa dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Karena di negara hukum, seseorang itu tidak bisa diperlakukan seolah-olah sudah pasti bersalah hanya karena statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apalagi hanya karena sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Seseorang tetap memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Dan tugas advokat adalah untuk memastikan hak itu terpenuhi, memastikan proses hukum yang berjalan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan proses pembuktian dilakukan secara sah di pengadilan. Kalau nanti terbukti bersalah, itu adalah hakim yang memutuskan lewat putusan pengadilan, bukan advokat. Bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 18 ayat 1, di situ diterangkan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien. Artinya apa? Ketika seorang advokat menjadi kuasa hukum dari seorang tersangka, itu bukan berarti advokat membenarkan dugaan perbuatan kliennya, melainkan ia sedang menjalankan tugas profesinya dalam rangka memastikan setiap orang memperoleh hak atas proses hukum yang adil. Karena pada akhirnya advokat tidak membela kejahatan, advokat membela hak hukum setiap orang. Baru kali ini aku dengar Bang Hotman minta maaf guys ke publik. Biasanya kan pede banget orang, dan orang juga takut menyentuh dia loh guys. Tapi nih sekarang ini dari komunitas wartawan banyak banget yang minta pertanggungjawaban atau minta klarifikasi mengenai bahasa-bahasa dia yang dianggap kasar. Pakai otak lo gitu katanya ya. Makanya makin tua itu harus bijak ya. Saya juga berusaha untuk bijak guys. Saya benar-benar berbicara itu harus benar-benar dikontrol sekalipun kita marah. Apalagi netizen kadang-kadang buzzer ya, kadang-kadang banyak banget buzzer, tapi dicuekin aja. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang, mohon maaf ya, yang tidak sekolahan guys. Jadi mau kita sepintar apapun, kalau berhadapan dengan orang seperti itu, tetap kita yang dianggap salah karena kita yang dianggap pintar oleh mereka. Jadi hati-hati kalau berhadapan diserang sama para netizen seperti itu, contohnya seperti saya itu kemarin, cuekin. Tinggal nanti dikumpulin tuh, one day langsung diciduk oleh cybercrime gitu. Kalau kita itu nggak usah ribut, nanti diciduk lah di sini, nggak perlu. Kalau saya ya sistemnya ya, karena ya saya bekerja. Jadi harus tahu porsinya. Gitu ya. Hati-hati. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Apalagi proses hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini masih berjalan. Menurut saya justru yang lebih menarik untuk dibahas adalah bagaimana masyarakat merespons setiap pernyataan yang muncul di ruang publik. Nama Hotman Paris tentu bukan nama yang asing. Beliau adalah sosok yang sudah sangat lama dikenal sebagai advokat sekaligus figur publik. Karena itu, apapun yang beliau sampaikan hampir selalu menjadi perhatian masyarakat. Ketika seseorang sudah berada pada posisi tersebut, menurut saya ada konsekuensi yang harus diterima. Setiap ucapan akan ditafsirkan, diperdebatkan, bahkan dikritik. Hal yang sama juga berlaku bagi siapapun tokohnya, bukan hanya Hotman Paris. Saya juga melihat bahwa masyarakat sekarang jauh lebih kritis dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dulu mungkin sebuah pernyataan dari tokoh terkenal langsung dipercaya begitu saja. Namun sekarang berbeda. Publik cenderung membandingkan berbagai pendapat, mencari referensi lain, dan mendiskusikannya secara terbuka. Di satu sisi, ini merupakan perkembangan yang baik, karena menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif mengikuti isu hukum maupun kebijakan publik.
Namun di sisi lain, saya juga merasa kita perlu berhati-hati agar diskusi tidak berubah menjadi saling menyerang secara pribadi. Kritik terhadap pendapat tentu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi menurut saya, kritik akan jauh lebih bermanfaat apabila diarahkan pada argumen, bukan pada penghinaan terhadap individu. Dalam perkara ini, saya melihat banyak orang yang langsung memilih kubunya masing-masing. Ada yang membela tanpa syarat, ada pula yang langsung menyalahkan tanpa menunggu perkembangan lebih lanjut. Menurut saya, dua sikap tersebut sama-sama kurang ideal. Kita sebaiknya memberikan ruang agar proses yang sedang berjalan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya juga berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam persoalan hukum sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan di kalangan para ahli hukum sendiri, sering terdapat penafsiran yang berbeda terhadap suatu aturan. Oleh karena itu, adanya perdebatan mengenai proses hukum tidak otomatis berarti salah satu pihak pasti bertindak dengan itikat buruk. Justru dari perbedaan pandangan itulah, masyarakat bisa belajar memahami bagaimana hukum diperdebatkan. Yang menurut saya lebih penting lagi adalah menjaga kualitas diskusi di ruang publik. Ketika seseorang menyampaikan pendapat, sebaiknya pendapat tersebut didukung oleh alasan yang jelas dan disampaikan dengan bahasa yang baik. Sebaliknya, ketika kita tidak setuju, kita juga bisa menyampaikan ketidaksetujuan secara santun tanpa harus merendahkan pihak lain. Saya juga memahami bahwa figur publik memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kalimat yang mungkin dianggap biasa oleh pembicara bisa memiliki dampak yang luas ketika didengar oleh jutaan orang. Karena itu menurut saya kehati-hatian dalam memilih kata merupakan hal yang sangat penting. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa menjadi kuasa hukum seseorang tidak serta-merta berarti menyetujui semua tindakan kliennya. Dalam transkrip yang kita bahas, juga dijelaskan bahwa peran advokat adalah memastikan hak-hak hukum klien tetap terpenuhi sesuai proses hukum yang berlaku. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap argumen yang disampaikan, saya rasa penting bagi kita untuk membedakan antara profesi, proses hukum, dan penilaian terhadap seseorang. Saya berharap polemik seperti ini bisa menjadi kesempatan bagi kita semua untuk lebih memahami bagaimana proses hukum bekerja. Tidak semua isu harus disikapi dengan emosi. Kadang-kadang justru dengan membaca lebih banyak, mendengarkan berbagai sudut pandang dan menunggu perkembangan resmi, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh. Pada akhirnya, saya memilih untuk tidak menjadikan video ini sebagai ajang menghakimi siapapun. Saya lebih ingin mengajak kita semua berpikir kritis. Kalau memang ada kesalahan, biarlah mekanisme yang berlaku yang menilainya. Kalau memang ada perbedaan tafsir, mari kita dengarkan berbagai pandangan dengan kepala dingin. Menurut saya, sikap seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada terburu-buru mengambil kesimpulan. Itulah pendapat saya. Tentu saja kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda, dan justru disitulah menariknya sebuah diskusi. Yang penting, mari kita saling menghormati dan menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, bagaimana kalian melihat polemik yang sedang ramai diperbincangkan ini? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.